Pas kerja itu saya kan selalu mikir, saya nggak bisa ikut orang terus. Saya harus bisa punya usaha sendiri biar nggak disetir orang terus. Terus saya mikir saya harus usaha apa yang kayaknya menjanjikan gitu Mbak. Akhirnya saya bikin keripik sagu. Alhamdulillah keluarga malah mendukung kok Mbak. Terutama Simbok mendukung banget. Terus bantu saya awal-awal buat itu, bantu saya gorengi, terus bantu buat bumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maria, owner dari perusahaan keripik sagu Imogiri Jaya yang beralamat di Sungapan, Sriharjo, Imogiri, Bantul, Jogja. Awal berdirinya tahun 2012. Waktu itu saya kan kerja di pabrik BH, Mbak. Awal-awalnya hancur, gagal, terus saya kan terus saja saya buat sampai akhirnya bisa jadi keripik saya benar-benar bagus. Karena yang mudah keripik sagu Mbak, termasuk mudah, kayaknya banyak yang suka. Gagal terus itu ada 2 mingguan Mbak, bikin gagal. Kadang kita itu tergantung cuaca. Kalau cuaca pas lagi panas bisa jadi kita gagal. Biasanya kalau gagal kan tengah-tengah itu bolong loh Mas. Kalau pas cuaca dingin, tempe mundur harusnya digoreng hari ini bisa besok karena kan cuaca terlalu dingin. Enggak, kalau panas itu kadang tempe rusak, kalau pas dingin tempenya mundur. Saya belajar sendiri Mas, saya otak-atik sendiri, oh mungkin begini, saya bilang gitu. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini saya sudah nggak begitu lagi Mbak. Saya udah bisa itulah, oh kalau umpama panas saya harus kipasin, mungkin kipasnya ada beberapa yang dipasang. Kalau dingin mungkin kipas saya matikan semua. Pertama kali saya jual di Pasar Keranggan, itu saya kemasin, saya titipin itu kan banyak yang jual camilan di Pasar Keranggan. Itu awalnya, terus kenalnya dari situ Mbak. Akhirnya sales nyari keripik saya, langsung nyamperin saya, bukan saya yang nyariin bilang. Dari tahun 2013 itu kan naik, alhamdulillah sampai sekarang. Pertama kali saya kirim paling jauh Klaten. Kalau ke Klaten 1 kol Mbak, semuanya itu ada 175an bal. Jadi 1 bal kan 2 kilo. Jadi kalau 175 berarti 3,5 kintal. Kalau sekarang yang lokal ke Jawa Timur, Jawa Tengah, ya pokoknya Pulau Jawa Mbak. Terus kalau yang ekspor kemarin ke Hong Kong, Singapura, Malaysia. Terus hari ini saya nyempel ke Korea. Ekspor 2000 berapa ya Mbak? 2019. Yang Malaysia, Singapura. Kalau yang ke Hong Kong itu turis Australia. Itu kalau ke Hong Kong 2000 bal. Kalau ke Malaysia itu paling 400-500 bal. Itu iya Mas, tapi untuk saat ini saya nggak bisa melayani karena puasa itu saya lebih mementingkan yang lokal. Puasa sama libur sekolah itu bisa berlipat-lipat permintaan, bisa 100%. Kalau puasa gini kan kita semua butuh camilan Mas. Masa yang di dalam aja masih membutuhkan banyak, masa kita buang keluar. Ini sebenarnya kan saya itu ditelepon dari Belanda Mbak, tapi saya masih keteteran. Nanti kalau saya nyanggupin, semua saya sanggupin, nanti malah yang udah jadi, maksud saya malah saya nggak bisa melayani, kan malah repot juga Mbak. Jadi mending saya layani yang udah ada dulu, yang belum masuk ditunggu besok-besok kalau saya udah siap. Saya kan biasanya saya kirim ke gudangnya toh. Nanti biasanya yang ekspor itu dikemas kecil-kecil.
dulu kan awal-awal itu saya cari karyawan toh Mbak, terus ada tetangganya yang udah kerja sama saya cari terus narikin tetangga-tetangganya gitu. Saat ini ada 17 orang. Emang itu ibu-ibu yang bisa ngerjain Mas. Saya kalau bapak-bapak ragu Mas, soalnya kurang telaten kalau bapak-bapak, kecuali yang godok itu kan bapak-bapak. Kalau yang godok itu kalau ibu-ibu kasihan Mas, berat, terlalu berat. Jam kerjanya ya dari subuh sampai jam 2. Pokoknya subuh itu udah pada di sini Mas. Nanti biasanya Pak kadang pada subuhnya di sini. Itu kan direndam dulu Mbak, delenya direndam sekitar 5 jaman lah. Nanti kalau udah apa istilah Jawanya mekrok itu terus dicuci, diblendung, terus dicuci lagi, terus direndam semalaman toh Mbak. Itu mau godok lagi, dicuci lagi, bener-bener bersih Mbak. Kalau nggak bener-bener bersih itu biasanya tempe akan terasa kecut. Yang nunggu sampai jadi 2 hari. Di kedelainya itu kan sehari semalam, terus di tempenya itu 2 hari 2 malam. Dari godok dele toh Mas, terus didinginkan, ditepungi, terus tempe kan saya taruh di dalam dulu toh itu, terus taruh di dalam biar anget. Nah kalau udah anget kan saya taruh di sini biar agak dingin, terus diiris, digoreng. Kalau tempe yang udah di sini berarti udah siap goreng. Kalau yang di sana, yang di tempat itu tadi berarti belum siap goreng. Habis selesai goreng langsung kita kirim, selesai goreng kita kirimkan. Sebelum digoreng itu udah pesanan Mbak, biasanya kan jauh-jauh hari mereka pesan, saya hari ini minta bulat berapa ratus bal, biasanya oval berapa ratus bal, biasanya gitu. Jadi saya kan bisa ngira-ngira, hari ini saya harus buat sagu oval kira-kira berapa bal, kalau sagu yang bulat kira-kira berapa bal. Saya kan pernah coba Mbak, yang ayam bawang, balado dan lain-lain. Ternyata malah lebih yang banyak peminatnya yang ini, yang ori, tempe yang nggak bisa digoreng. Itu yang hancur itu Mbak. Biasanya tengah kan itu kalau iris tangan sama mesin kan beda. Kalau yang rusak itu tengah bolong pas diiris. Diiris kalau mungkin tangan masih bisa direko-reko Mbak kejawanya. Kalau mesin itu kalau udah ya hancur, udah nggak bisa dipakai. Pengalaman tersulit saya ya pas COVID itu Mbak. Pas COVID itu kan ini tiba-tiba barang kan naik semua Mbak. Terus kita itu nggak bisa naikin harga. Penurunannya hampir 70%-an Mbak. Ya tetap saya bertahan Mbak. Saya tetap produksi, saya harga segitu nggak apa-apa. Saya mikirnya ngurangi untung. Mending saya ngurangi untung tapi tetap jalan sampai besok-besok. Ramenya sama Mas, tapi lebih untung sebelum COVID karena bahan baku kita masih murah. Terus kita jualnya juga nggak terlalu mahal, tapi caranya bahan ini lebih besar yang sebelum COVID. Sekarang juga rame, bahan bakunya mahal, kita bisa naikin harga, tapi untungnya menurun. Sebelum COVID dulu banyak Mbak, dulu sebelum COVID ada 25 karyawan saya. Jadi sini sama yang itu tadi di rumah saya. Harapan saya
semakin banyak dikenal orang, semakin banyak pelanggan saya, dan saya bisa jaga kualitas produk saya. Ya, arti kesuksesan buat saya itu ketika saya udah bisa berangkatin simbok saya ke Mekah dan keluarga saya. Pengen banget, Mas. Bersama bermetamorfosa.